Yo guys, apa kabar? Di video kali ini kita akan review salah satu party speaker dari brand Anker yang fitur-fiturnya sangat lengkap dan mempunyai power yang cukup besar yang mungkin akan cocok tidak cocok dengan kalian karena memang ukurannya yang cukup lumayan besar. Ini dia guys, Anker Rave Party Case. Saat pertama kali melihat dan memegang speaker Anker Rave Party Case ini, dari segi build quality sama persis dengan Anker Rave tipe lainnya yang terbuat dari bahan material plastik campuran, dan desainnya pun mirip-mirip, berbentuk oval, dan di bagian depan ada grill yang terbuat dari material metal campuran, dan di bagian kedua sampingnya ada tulisan Soundcore, dan salah satunya ada kaki penyangga speaker yang terbuat dari rubber. Untuk bagian bawahnya ada kaki-kakinya juga yang terbuat dari karet. Ada tulisan-tulisan dan ada lubang khusus buat tripod stand speaker. Dan speaker ini bisa dalam dua posisi ya guys, dalam posisi berdiri maupun posisi tidur. Juga untuk bagian atasnya ada handle pegangan yang paten, ada tulisan Soundcore-nya juga. Dan untuk bagian belakangnya ada flip penutup karet yang sangat tebal yang menandakan speaker ini ada IP ratingnya guys. Di bagian dalamnya ada port auxiliary, port USB, bisa buat charger HP, dan port charger DC. Chargernya speaker ini tidak menggunakan Type-C ataupun USB, melainkan menggunakan adapter. Anker Rave Party Case ini mempunyai power output sebesar 80 watt, sangat cukup kencang, yang mempunyai satu tweeter 2 inch, satu woofer 5,25 inch, dan di sini paling bawah terlihat ada tweeter lagi, tapi ini cuman prank guys atau gimmick, tidak berfungsi sama sekali. Dan di bagian dalamnya juga ada lampu RGB, ada dua yang melingkar. Dan di bagian belakang speaker ini ada satu pasif radiator yang ukurannya 5,25 inch. Kita lanjut. Untuk kelenturan tombol-tombol speaker ini tidak keras maupun lembut. Dan di bagian tombol-tombolnya cukup lengkap guys. Dan ada lampu indikator buat presentasi baterainya. Kita akan coba menyalakan dan matikan. Dan seperti biasa, suaranya ciri khas Anker. Delay speaker ini cukup aman, tidak ada yang mengganggu, masih sinkron. Ini dia sampelnya. Dan untuk suara built-in mikrofon, speaker ini masih cukup jelas dan detail. Ini dia sampelnya. T123 ini sound sample dari handphone ke handphone yang lain melalui perantara speaker. T123 ini jarak sekitar 5 cm dari mikrofon speaker. T123 ini jarak sekitar 30 cm dari mikrofon speaker. T123 ini jarak sekitar 1 meter dari... Kita lanjut ke fitur-fitur lainnya, yaitu fitur Party Case bisa menyambungkan 100 lebih speaker secara bersamaan. Di sini saya akan mencontohkan caranya. Tapi untuk speaker yang mendukung fitur Party Case ini biasanya ada dua macam. Untuk tipe Anker Rave ini punya tombol Party Case sendiri, sedangkan tipe speaker lainnya tombol Party Case-nya lewat tombol Bluetooth. Anker Rave Party Case ini bisa juga TWS dan bisa Party Case. Dan untuk Party Case, dan pertama-tama pastikan speaker ini terkonek dengan satu device yang akan dipakai. Tekan dan tahan tombol Party Case sampai dia berwarna biru, dan sediakan speaker lainnya yang juga mendukung fitur Party Case. Di sini saya pakai Flare 2. Pastikan Flare 2 ini tidak terkoneksi dengan device manapun, dan tekan dan tahan tombol Bluetooth sampai jadi berwarna putih dan akan berkedip-kedip. Nanti dengan sendirinya dia akan otomatis tersambung bersamaan, ditandai dengan lampunya berhenti berkedip. Jika sebaliknya kita ingin menyambungkan dari Anker Flare 2 ke Anker Party Case ini, agak sedikit berbeda ya. Di Flare 2 pastikan sudah terkonek dengan Bluetooth dengan hanya satu device ya. Terus tekan dan tahan tombol Bluetooth sampai lampunya berwarna putih berkedip-kedip. Dan setelah itu kita ke speaker Anker Rave Party Case, dan pastikan juga tidak terkonek dengan Bluetooth device manapun. Tekan dan tahan tombol Party Case ini sampai jadi warna biru. Terus kalian tekan lagi 2 kali dengan cepat sampai lampunya menjadi warna putih berkedip-kedip.
dan dengan sendirinya akan otomatis terkonek secara bersamaan, dan itu akan ditandai dengan lampu party case speaker ref berhenti berkedip. Oh iya guys, sedikit info, mungkin banyak dari kalian yang mengira Anker Ref party case ini sama dengan Anker Ref mini, tapi saya mau pastikan bahwa mereka itu berbeda guys. Saya akan jelaskan nanti di akhir video. Kita lanjut ke bagian aplikasi bawaan Anker. Ada beberapa equalizer default di sini yang tersedia, yaitu EQ Outdoor, Indoor, dan Bank. Dan salah satu keunggulan terbaik speaker ini adanya EQ Custom. EQ Custom ini bisa mendongkrak sound quality-nya menjadi jauh lebih baik lagi. Dan untuk fitur lainnya, ada settingan lampu juga, ada beberapa pilihan di sini. Kalian sesuaikan dengan selera. Dan ada juga fitur voice prompt, juga ada fitur auto power off. Anker Ref party case ini diklaim oleh Anker bisa bermain 18 jam di volume tertentu. Dan saya tes secara pribadi dari baterai full di volume 50-70%, bisa di atas 5 jam. Dan untuk kapasitas besaran baterai speaker ini tidak dijelaskan, tapi saya cari-cari info. Ternyata speaker ini mempunyai besaran baterai 4900 mAh, 7,4 volt, dan waktu charger speaker ini kurang lebih 4 jam. Bluetooth-nya sudah tipe terbaru 5.0 dan jarak koneksi Bluetooth-nya 10-15 meter, masih sangat stabil ya. Speaker Anker party case ini sudah ada IP protection-nya, IPX7, yang bisa bertahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Dan berat speaker ini di sekitaran 5 kg. Saya kira cuman itu guys, dan di sini saya akan coba compare bersama dengan JBL Boombox dan Elite XL. Untuk JBL Boombox powernya 60 watt dan di mode baterainya hanya 40 watt, dan Elite XL di sekitaran 50 watt untuk powernya. Dan Anker Ref party case ini sendiri mempunyai power 80 watt. Dari segi harga memang cukup berbeda guys, begitupun dengan dimensi ukurannya. Dan seperti biasa, untuk kesimpulan sound quality dan lain-lain saya akan bahas di akhir video dengan pendapat dan opini pribadi saya ya guys. Kita langsung ke versusnya. morning, jump out of bed and put on my best suit. Jumped in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand.
ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day. Stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. Sebelum kita lanjut ke kesimpulan tentang sound quality, yang baru gabung jangan lupa subscribe ya. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara speaker Anker Ref Mini dan Anker Ref Party Case, yang menurut pendapat sebagian orang mereka ini speaker yang sama. Walaupun secara desain, build quality, power dan lain-lain mereka hampir sama semua, tapi mereka itu jelas berbeda tipenya, karena masing-masing speaker ini punya tempat tersendiri di aplikasi bawaannya Anker. Dan perbedaan yang paling menonjol sini tidak terlalu signifikan, perbedaannya ada di fitur, yaitu untuk Ref Mini hanya mendukung TWS, sedangkan Anker Ref Party Case mendukung TWS maupun Party Case. Dan perbedaan lainnya di settingan lampu atau pilihan lampu. Untuk Ref Party Case pilihan lampunya lebih banyak daripada Anker Ref Mini. Saya kira cuman itu guys. Dan untuk kesimpulan sound quality, seperti biasa menurut pendapat dan opini pribadi saya ya, yang mungkin akan berbeda karena bicara sound quality itu subjektif, setiap orang punya selera yang berbeda. Untuk default suara di mode indoor Anker Ref Party Case ini, kita mulai dari high-nya. High-nya cukup jernih, detailnya dapat dan smooth, dan untuk mid-nya cukup tebal dan agak maju, sangat cocok dengan selera saya guys. Untuk vokalnya, juga untuk low khususnya kuantitas bassnya sangat-sangat kencang, dan untuk deep bassnya biasa saja dilihat dari ukurannya, karena pada awalnya pas mendengar low dari speaker ini saya merasa cukup puas dan merasa deep speaker ini cukup bagus. Tapi setelah saya compare dengan speaker lain yang lebih kecil ukurannya, saya jadi sedikit kecewa guys, karena speaker ini ternyata deep low-nya biasa saja, nggak ada yang spesial. Ini berdasarkan di mode default suaranya ya guys, dalam posisi bass up off. Dan ketika mode bass up ini diaktifkan, impact kuantitas bassnya jadi naik dan dentuman bassnya makin kencang. Begitupun dengan deepnya jadi lebih terasa dan semakin tebal. Tapi menurut saya di lagu-lagu tertentu, low speaker ini tidak terkontrol, tidak rapi, dan agak berlebihan karena bassnya terlalu di boost.
low-nya menjadi di depan dan mid-nya menjadi mundur. Ketika kita pindah ke mode equalizer indoor, bass-nya lebih rapi, sedikit deep dan smooth, tapi sedikit mengorbankan clarity-nya. Mid dan high-nya terasa berkurang, dan di mode bank, mid-nya seperti di boost dan low-nya sedikit menurun. Dan sound quality-nya akan berbeda jika kita memakaikan EQ Custom. Kualitas suaranya akan jauh lebih baik. Untuk bagian low-nya bisa disetting lebih rapi lagi, lebih smooth, dan deep-nya makin jauh lebih terasa. Begitu juga dengan high-nya bisa diatur lebih ngecering atau disesuaikan sesuai dengan selera kalian. Speaker Anker Soundcore Rev Party Case ini di review pembelian luar, khususnya di Walmart dan The Best Buy, mendapat banyak review positif, khususnya di ketahanan baterainya dan fiturnya. Dan menurut saya pribadi, kelebihan speaker ini memang di kuantitas bassnya, loudness, dan fitur-fiturnya yang cukup lengkap. Dan kekurangan speaker ini menurut saya ada di chargernya yang masih pakai adapter, tidak adanya IP rating anti debu, dan ukurannya tidak portable lagi. Dan untuk perbandingan sound quality antara Anker Rev ini dengan JBL Boombox, dari segi high, Boombox lebih detail dan jernih, dan dari segi low, untuk kuantitas bass sama-sama kencang, tapi secara kualitas masih JBL Boombox lebih baik. Begitu juga dengan deep bassnya, Boombox jauh lebih deep, lebih round dan smooth. Dan dari segi mid, untuk vokalnya mereka sama-sama maju dan mempunyai vokal yang tebal. Dan untuk loudnessnya, di sini JBL Boombox masih lebih kencang, sekitar 5%, walaupun dalam mode baterai JBL Boombox hanya 40 watt, yang secara keseluruhan sound quality-nya jika dinilai dengan angka 1-10, Anker Rev Party Case ini ada di angka 7, sedangkan JBL Boombox ada di angka 9. Perbedaan kualitasnya memang terasa cukup jauh, dan saya tidak heran lagi karena memang perbedaan harganya juga cukup sangat beda jauh. Dan kita lanjut untuk perbandingan kualitas suara antara Rev Party Case dan Elite XL. Dari segi low, kuantitas bass Anker Rev Party Case ini memang jauh lebih kencang, tapi menurut saya Elite XL ini masih lebih smooth dan lebih rapi lagi untuk low-nya. Begitu juga dengan deep bass-nya, Elite XL ini terasa lebih bulat dan teratur dibandingkan dengan Anker Rev. Untuk mid, Elite XL lebih tipis, lebih mundur, dan Anker Rev lebih tebal dan lebih maju. Dan dari segi high sama-sama smooth. Jika Anker Rev Party Case ini di mode EQ Custom-nya dengan settingan yang tepat, Elite XL ini akan kalah dari semua sisi. Tapi jujur saja, menurut saya untuk membandingkan secara kualitas, Elite XL ini tidak kalah jauh ya dari Anker Rev Party Case. Dan untuk loudness-nya, Anker Rev Party Case ini lebih kencang, sekitar 10-15%, yang masih wajar karena 50 watt melawan 80 watt. Saya kira cuma itu. Jika kalian tanya speaker Anker Rev Party Case ini worth atau enggak, menurut saya sangat worth jika harganya seperti sekarang di bawah 2 juta, dan tidak akan worth kalau harganya di atas 2 juta rupiah. Dan bagi kalian yang mencari sound quality terbaik, khususnya untuk indoor saja tanpa mempedulikan loudness-nya, saya nggak rekomen ini speaker karena di range harganya masih banyak speaker yang sound quality-nya lebih baik dari speaker ini. Dan jika ada pendapat, masukan, dan kritikan lainnya, silakan kalian share di kolom komentar biar kita sama-sama berbagi pengalaman. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.